Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel Bang Heri Petani Indonesia ya. Yang hari ini saya berada di kebun ubi jalar saya yang saat penggarapan kemarin pada video pembuatan lahan ya, saya videokan buat kawan-kawan cara untuk membuat gundukan yang bagus sesuai dengan standar untuk tanaman ubi jalar. Nah, hari ini Bang Heri arep nandur ya. Nih, bibitnya sudah saya pegang ya. Yang hari ini akan saya tanam adalah varietas unggulan saya. Ini nanti akan saya tanam Red Kasdo, juga ada Gemoy 1 yang seperti ini ya. Ini kualitas super yang seperti ini kemarin ya. Panjangnya ini sekitar 20 cm atau sampai 25 ya, maksimal 25. Tapi kalau lebih bagus segini ya. Ini adalah kualitas yang terbaik. Itu menurut riset saya ya. Karena riset-riset dari kawan-kawan yang lain itu kadang ada yang panjangnya sampai 40 cm, 50 cm dengan sistem metode tanam itu berbeda dengan cara yang diterapkan oleh saya ya. Tapi ya itu terserah hak kita masing-masing karena saya mengikuti atau menggunakan teknik yang pendek dan ini nanti akan menancap 2 ruas. Itu sudah saya lakukan di tempat saya, hasilnya paling bagus dengan metode ini dibanding metode-metode yang lain ya. Terus gitu. Ya mungkin kalau di tempat lain metodenya yang berbeda hasilnya lebih bagus ya begini, top. Karena kontur tanah, perbedaan wilayah, ketinggian, mulai dari model tanah itu akan menjadi salah satu pertimbangan kita menggunakan metode tanam itu yang bervariasi ya. Semuanya itu bagus sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing ya. Jadi kalau saya tetap memakai yang panjangnya cuma segini ya. Kita ngambil yang kualitas nomor 1 ya, yaitu kualitas yang bagian pucuk seperti ini ya. Di stek bawahnya juga bisa sampai kita biasanya mengambil 3 stek ya. Yang pertama ini kemudian 2 yang di bawah itu masih bisa asalkan batang itu sudah masuk kategori bagus untuk kita tanam. Yang jelas tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Apalagi kalau di stek 2 yang ketiga, itu kalau sudah muncul tunas seperti ini contohnya ya, itu juga masih bisa untuk kita lakukan penanaman untuk ubi jalar yang baik ya. Nah, waktu yang terbaik adalah waktu kita nanam itu sore hari. Tapi hari ini Bang Heri yo nanduri siang, pagi ya. Karena saya lihat amati cuacanya masih mendung ya, walaupun agak sedikit panas tapi tanahnya juga sudah lumayan lembab. Hari ini akan saya lakukan pagi hari ya, mengingat jumlahnya ya enggak begitu sedikit tapi lumayan banyak ya. Yes gitu ya. Tetap semangat petani ya untuk kawan-kawan yang hari ini menyimak channel Bang Heri yang hari ini. Nah, seperti janji saya kemarin ya, ini salah satu Red Kasdo. Nah, ini bibit dari Red Kasdo. Ini mulai saya kembangkan dengan jumlah yang banyak. Nah, ini Red Kasdo 1 ya, yang daunnya bulat, agak belakangnya ada sedikit ungu yang umbinya. Wih, mantap ya. Ini akan kita kembangkan di lahan yang seperti saya bilang kemarin. Semoga hasilnya lebih bagus dari lahan yang saya tanam di lahan sebelah, karena posisinya di sini ini lebih banyak mendapatkan sinar matahari ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tak awali dari nanam ubi jalar yang tadi ya. Ini varian akan saya tanam ada sekitar 6 jenis. Ini salah satunya adalah Red Kasdo yang ini masih tahap pengembangan ya. Untuk kawan-kawan yang masih menginginkan atau ingin mendapatkan bibitnya, ditunggu saja nanti ya. Untuk sekarang nih masih kita kembangkan di lahan kita untuk pengembangan yang lebih banyak lagi di wilayah sendiri tentu gitu ya. Ya mesakne lek sing tanggane rong nandur masuk dijual jauh ya, enggak apa-apa. Di sini dulu dikembangkan. Nanti hasilnya seperti apa kita bisa nikmatin bareng-bareng. Tapi kalau sudah di sini sudah banyak, insya Allah nanti siap kita launching, kita kirim seluruh Indonesia seperti ubi-ubi jalar kita yang lain. Contohnya ada Raja Madu juga boleh, ada Gemoy, ada Gading Dong, ada Gemoy 122 dan ada jenis-jenis. Pokoknya yang lain ada deh gitu ya. Oke. Ya, langsung aja kawan, ini mengawali yang sudah saya lakukan. Ini nanti di belakang ya untuk Red Kasdonya. Ini areanya bagian atas. Nah, ini tak taruh dulu. Kita sudah akan ini sudah oke tak. Oke kawanku. Nah, seperti ini ya sudah kita lakukan. Sebelum kita menanam, biasanya saya melakukan hal yang seperti ini ya. Nek cara wong Jawa ngarani diecer ya.
kita taruh ya, sambil berjalan itu kita taruh di antara beddingan kita. Nah, sekaligus ini bisa untuk kita hitung jumlahnya nanti berapa yang akan kita tanam. Kalau kita ngitung di beddengan akan lebih mudah ya. Nah, ini setelah kita taruh seperti ini nanti akan kita lakukan penanaman. Biasanya saya lakukan itu dari pinggir ya. Oke kawan, tak mulai dari jenis yang ini ya, dari yang sudah dipegang tadi. Nah, oke, ini seperti biasa. Nah, ini ya, kita ambil bagus ini. Adalah gemoy 1 ya. Ini yang mempunyai umbi berwarna kuning agak keputih, bagian dalam oranye ya. Ini mempunyai kualitas super. Ini salah satu yang kemarin saya janjikan ya. Apa-apa yang jenis ubi jalar yang bisa kita tanam di masa-masa banyaknya akan turun hujan ya. Sebenarnya sekarang ini belum banyak, tapi kan 1 bulan lebih ke depan akan banyaknya curah hujan. Nah, ini salah satu solusi untuk kita tanam di musim penghujan, yaitu adalah gemoy 1 ya. Di samping gemoy 122 juga bisa untuk kita tanam di musim banyaknya curah hujan. Ada gading dong juga bisa, ada JP, ada pelangi. Itu adalah salah satu ubi jalar spesial bisa kita tanam di saat musim banyaknya curah hujan, karena ya tidak terlalu menjalar ya. Ya yang jelas semua ubi jalar kalau musimnya banyak hujan itu, walaupun yang ditanam di saat musim kemarau itu tidak menjalar sama sekali, itu pasti akan lebih panjang sekitar 15 cm pertumbuhan batang dan daunnya ya. Itu sudah secara nyata kita bisa membuktikan karena banyaknya curah hujan atau kadar air yang ada di lahan kita. Oke, ini bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya gini ya, nanamnya tetap seperti biasa saya lakukan. Nah, kita lubangi sedikit saja ini bagian tanahnya, kemudian kita tancapkan, nah seperti ini ya. Setelah itu kita timbun dari kanan dan kiri ya, seperti ini sudah ya. Mudah banget ya, untuk jenis-jenis apapun kita lakukan sama ya. Nah ini walaupun kelihatannya bengkak-bengkok itu enggak masalah, yang penting bagian yang menancap pada tanah itu usahakan berdiri tegak sedalam 2 ruas saja yang menancap pada tanah itu ya. Jadi aman wae ya. Gunanya yang jelas untuk memaksimalkan pertumbuhan ubi itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang bentuknya bengkok. Wah. Ini gimana nanamnya Mas ya? Kalau untuk yang bengkok seperti ini tetap ya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam tanah itu 2 ruas. Nah, dengan metodenya seperti ini ya. Tetap kita lakukan dengan teliti ya, jangan asal-asal nancepkan. Ini kasihan yang ditancapkan. Mesakne barang ya tanduran ya apa-apa. Ya seperti ini ya. Kiar live yo paketannya ndak memenuhi syarat, tapi ya tak videokan saja ya seperti ini ya buat kawan-kawan. Nah, tetap kita nek Jawa-Jawa ini didekok setitik lah. Nah, ini nanti untuk kedalaman ruas yang seperti ini ya bisa mudah sekali untuk menanam ubi jalar itu. Yang bisa kita lakukan ya, menanam itu harus kita rawat yang jelas ya. Walaupun kita menanam dengan kualitas jenis apapun, jenis unggul apapun, kalau kita tidak merawat ya hasilnya pasti akan kurang ya. Jadi harus ada yang namanya kelanjutan, mulai dari pembibitan, pemilihan bibit, pembuatan lahan, juga perawatan. Itulah salah satu rantai perputaran ya. Mulai ingin menghasilkan bagus ya harus mengikuti tingkatannya pembuatan lahan tadi, kemudian pemilihan bibit, penanaman, dan juga termasuk cara tanam kita ya. Walaupun kelihatannya sepele, kalau menanam itu asal-asalan, walaupun kita sudah memilih bibit yang baik, itu pemilihan pembuatan lahan harus juga baik ya. Bibit baik kalau kita tanam di lahan yang kurang baik, hasilnya tidak akan maksimal ya. Tidak akan sempurna seperti yang kita harapkan. Jadi ya wes pokoknya harus mendukung. Itu tadi apa yang pernah saya lakukan atau alami itu dengan hasil yang baik, metodenya ya harus seperti itu ya. Kita tancapkan kayak gini ya. Mudah sekali ya. Setelah itu kita tekan sedikit agar tanaman ini berdiri tegak ya. Loh Mas, kalau terkena matahari panas akhirnya layu gimana, kok doyong ke kanan atau ke kiri? Itu nggak ngaruh ya. Yang jelas
yang akan fokus pada umbi adalah tanaman itu pada bagian bawah yang nancap ke tanah. Nah, ini tujuan dari saya lakukan dengan metode tanam tancap 2 ruas. Itu biar umbinya akan tumbuh itu merata ke segala arah ya. Itu akan otomatis ke kanan, ke kiri, ke samping kanan kiri muter ya. Jadi wes aman pakai umbi ini, saya jamin akan bagus ya. Kalau di sini itu pengalaman saya yang saya lakukan dan sudah terbukti seperti halnya yang sering saya videokan di video-video ini Bang Heri seperti yang kemarin ya. Kita sudah pernah praktek itu banyak sekali metode yang saya lakukan ya, dari metode tanam direbahkan, ditancapkan lebih dalam lagi, atau mungkin ya sistem letter U atau yang lain, itu tetap menang yang seperti yang saya lakukan di sini ya. Yang jelas eksperimen perlu kita lakukan. Jadi sekali lagi saya menghimbau buat kawan-kawan petani ubi jalar ya. Kalau mendapatkan metode tanam seperti apapun, seperti halnya contohnya Bang Heri ya, itu kalau Anda ingin mempraktekkan monggo ya, bisa untuk eksperimen di tempat Anda. Mungkin akan menjadi lebih baik metode yang saya lakukan atau bisa berkurang, itu kan tergantung dari kondisi tanah masing-masing ya. Nah, yang jelas seperti itu. Karena saya pernah ya, ini sedikit cerita, menggunakan teknik di tempat lain yang di sana hasilnya luar biasa. Mencoba saya praktekkan di sini, itu hasilnya dibanding metode saya itu malah menurun ya. Yang jelas ternyata setelah saya amati, memang perbedaan dari tingkat kesuburan ini tanah itu sangat berbeda ya. Jadi model-model yang tanah tertentu dengan metode yang saya tanam ini bisa berkurang umbinya atau produksinya, tapi dengan metode yang pernah ada di sana mungkin malah lebih ya. Tapi untuk itu ya, sekali lagi perlu edukasi atau pembelajaran metode tanam itu di masing-masing daerah itu tidak sama ya. Tapi intinya yang jelas metode itu sama bagus, tapi kita harus menyetel atau mensinkronkan model tanah dengan model tanam atau cara tanam kita agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti cerita ya apa-apa ya, los. Oke, terima kasih untuk kawan yang sudah menyimak. Ini akan saya lanjutkan kegiatan saya di pagi ini ya. Ini matahari ini juga agak redup, mendungnya kan sana kemari ya. Ini lahan saya belum sempat saya garap semuanya karena kemarin masih panas sekali ya. Sekalian ini ada hari ini akan kita tanam sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 bagian atas. Ini adalah 8 lajur lebar. Dalam satu lajur ini ada sekitar 8 baris ya. Satu barisnya ini muat sekitar 100 batang. Ini nanti tinggal kalikan berapa hasilnya, jumlahnya batang ya, semoga sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih, salam tani Indonesia buat kawan-kawan yang hari ini telah menyimak. Semoga aktivitas Anda di pagi yang cukup cerah ini di sini ya akan menjadikan semangat petani di Indonesia. Oke, salam tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.